Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal, biasa dipanggil Akmal. Saya dari kelas MJ20I. Di sini saya masih berkuliah di Universitas Al-Azhar Indonesia dengan NIM 0311520074. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir semester dari mata kuliah Literasi Komputasi dengan dosen Pak Denny Hermawan. Tugas yang saya ingin presentasikan adalah infografis dan videografis. Infografis yang saya pilih adalah bertema anti korupsi. Berikut saya lampirkan data yang sudah saya buat. Berikut data ini. Data ini saya ambil dari situs resmi KPK. Data yang saya dapatkan dari situs resmi KPK adalah yang pertama, indeks persepsi korupsi di Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak ada penurunan sama sekali. Data kedua adalah indeks perilaku anti korupsi. Berbeda dengan data pertama, data kedua ini ada turun dan ada naiknya, tapi tidak ada kemajuan. Data selanjutnya adalah kasus yang ditangani KPK di tahun 2020. Berdasarkan instansi terkorup yaitu adalah Pemkot, pemerintah kota dengan 268 kasus, dan kasus terdikit pada DPR atau DPRD dengan 39 kasus. Berdasarkan jenis perkara, jenis yang paling banyak dikorupsi adalah jenis korupsi suap menyuap. Dan data selanjutnya adalah 5 sektor terkorup. Sektor pertama adalah sektor anggaran desa dengan 96 kasus. Sektor kedua, sektor pemerintahan dengan 57 kasus. Sektor ketiga adalah sektor pendidikan dengan 53 kasus. Sektor keempat adalah sektor transportasi dengan 32 kasus. Sektor kelima adalah sektor kesehatan dengan 21 kasus. Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, pernah berkata, tidak ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda aksi pencegahan korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan upaya pemerintah dalam mencegah korupsi itu adalah, pertama, digitalisasi pelayanan, seperti e-tilang, e-smart, e-samsat, e-budgeting, dan e-planning. Upaya selanjutnya adalah menerbitkan Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Upaya selanjutnya adalah menerbitkan Perpres nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Cara terakhir adalah menandatangani perjanjian mutual asisten dengan pemerintah Swiss. Perjanjian itu adalah komitmen pemerintah untuk mengejar uang hasil korupsi yang dibawa kabur ke luar negeri. Dari data tersebut atau dari infografis yang saya buat, bisa saya simpulkan adalah dari tahun ke tahun tindakan korupsi di Indonesia itu tidak ada penurunan, malah ada peningkatan. Maka pemerintah harus segera mungkin mencegah itu agar tidak terjadi tindakan korupsi kembali dan memperketat atau memperberat hukuman kepada pelaku tindakan korupsi. Dan tugas selanjutnya yang saya ingin presentasikan adalah videografis dengan tema yang sama, yaitu tema anti korupsi. Berikut saya lampirkan video itu yang sudah saya buat. Apa itu korupsi? Korupsi atau bahasa latinnya corruptio adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik
publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dan itu sudah diatur jelas dalam undang-undang. Menurut pasal 3 tahun 1999 menyebut setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau dikenakan denda paling sedikit 50 juta maksimal 1 miliar. Apa saja bentuk tindak pidana korupsi? Tindak pidana korupsi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Tiga, pemerasan. Keempat, gratifikasi atau pemberian hadiah. Kelima, pembuatan curang. Memberi uang kepada polisi ketika ditilang, apa kalian pernah melakukannya? Ngaku. Jika pernah, maka kalian sudah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap menyuap. Kenapa begitu? Karena ketika ditilang lalu memberikan uang kepada polisi sebagai tindakan damai agar tidak perlu mengikuti sidang, maka itu adalah tindakan suap. Itu ada aturannya loh. Dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, yaitu dipidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun. Maka dari itu stop damai dengan polisi ketika ditilang. Lalu jadi apa yang harus kita lakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi pada diri sendiri? Berikut saya kasih saran agar terhindar dari tindak pidana korupsi. Yaitu taati aturan lalu lintas, taati kebijakan tilang yang sudah ditetapkan, jangan pernah menyuap karena menyuap merupakan tindak korupsi dan itu haram dilarang oleh agama manapun. Maka itu stoplah korupsi, dimulai dari diri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian dan terima kasih dari saya, mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata atau belepotan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.